Layar saya sudah kelihatan ada tulisan kesebangunan pada bangun datar, sudah? Sudah. Nah, jadi yang tidak bisa masuk, ini nanti bisa klik dengan YouTube-nya. Ya, sama aja nanti tampilannya di YouTube. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Nah, bahasan selanjutnya ini adalah kesebangunan. Kalau kemarin itu adalah kekongruenan. Diingat kembali kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya sama, gitu kan? Bentuk dan ukurannya sama. Masih ingat yang dimaksud kongruen itu persyaratannya apa? Dua bangun dikatakan kongruen jika syarat pertama apa? Syarat yang pertama, tolong dijawab. Ayo, sama masih bentuk ingat? dan ukurannya. Sama bentuk dan ukurannya. Jadi kan ada dua syarat ya dikatakan sebangun. Sudutnya bagaimana kemarin? Sama Sudut. besar. Sama Sudut besar. yang bersesuaian, ya bagus. Sudut yang bersesuaian sama besar. Terus sisi. Sama panjang. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, perbedaannya di sini, kalau kesebangunan, ini sebangun loh ya, berbeda dengan kongruen. Ya, kalau sebangun, ini perbedaannya di sini, di syarat nomor 1. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, senilai. Jadi, itu senilai itu ya. Bukan lagi sama panjang, tapi senilai. Beda loh ya, sama panjang dengan senilai. Beda. Ini kan kalau tadi sisi yang bersesuaian itu kan harus sama panjang. Itu kalau kongruen. Gitu kan? Ya enggak? Ya. Kalau yang sudut bersesuaian sama besar ini sama aja, baik yang kongruen maupun bangun sama aja. Syarat sudut ini sama, tapi yang atas ini loh, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini nilai. Nah, ini biasanya khusus kesebangunan itu sering dipakai untuk perbesaran atau pengecilan. Ya, sering dipakai untuk perbesaran atau pengecilan. Perbesaran atau pengecilan. Nah, apa yang dibesarkan, apa yang dikecilkan. Nah, itu ya gambar. Kalau kamu ingin mencetak foto, kadang-kadang kan diperbesar, diperkecil, gitu kan? Nah, tapi memperbesar dan mengkecilnya itu harus proporsional, nggak ngawur, gitu lah ya. Jadi ketika mengedit foto, bisa di HP-nya masing-masing kan sering kan, kadang kamu besarkan, kecilkan, gitu kan? Nah, itu melibatkan teori kesebangunan. Jadi teori kesebangunan ini sudah dipakai para ahli, terus akhirnya diterapkan pada Android, pada komputer, itu. Jadi akhirnya walaupun foto kecil, itu dapat disebarkan ya. Foto kecil dapat disebarkan ya. Nah, ini contoh foto yang asli. Suara saya double. Halo, suara saya dapat didengar? Dapat. Oh ya. Jadi contohnya ini. Jelas nggak? Nah, ini kalau foto asli ini, kalau digeser ke atas,
Kalau itu kan asli ini, kalau digeser ke atas, itu kan kuruskan. kuruskan Pupunya. Geser ke kanan, pupunya. nah, semakin Geser ke gemuk. kanan, semakin gemuk. Nah, mestinya kalau ingin proporsional, gesernya di pojok. Gesernya Bisa di pojok sini, atau pojok bawah, atau pojok kiri, atau pojok yang sebelah atas. Jadi gesernya di pojok itu akan ke kanan dan ke kiri ya bisa ke atas ke bawah. Ini jadi ini gunanya salah satu teori kesebangunan. Salah satu gunanya. Oke. Nah, kembali tadi kan syarat pertama perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, masih ingat ya senilai ya? Apa itu? Bersesuaian ya. GC, tolong dijawab. GC bersesuaian dengan apa? HG. HG. AB bersesuaian dengan apa? AB bersesuaian dengan apa? AB. EF. AB. EF. EF, bagus. AB, EF. Nah, nanti penulisannya itu seperti ini. AB per EF. Nah, jadi tidak, bukan seperti kemarin. Kalau kemarin kan ditulis AB sama dengan EF, begitu kan? Kalau kongruen, AB sama dengan EF. Tapi yang ini, AB tidak sama dengan EF, itu tidak mesti sama. Panjangnya loh nggak mesti sama. Nanti dibuat perbandingan AB per EF. Terus BC bersesuaian dengan apa? FG. FG, bagus. BC bersesuaian dengan FG. Nah, menulisnya BC per FG. Gitu ya. CD bersesuaian dengan G atau GH kan tadi. GH. Tulisannya ini GG per GH. Terus AD bersesuaian dengan INH. EH. EH. Nah, penulisannya AD per EH. Nah, apabila ini benar sama senilai, maksudnya senilai itu kalau ini 3/2 ya 3/2, ini 3/2, ini 3/2, itu namanya senilai. Kalau 3/4, nah, terus ini 1/2 ya tidak senilai. Tiga per 2 dengan 1/2. 3/2 dengan 1/2 senilai apa enggak? Tidak. Tetapi kalau 1/2 dengan 4/8 nilai apa enggak? Nilai. Nilai. Terus ya. Nah, jadi senilai paham yang dimaksud. Harus 1/2 semua, mungkin aja 4/8. Kalau syarat yang kedua ini sudah sama. Jadi sudutnya sama, sudut A bersesuaian dengan E.
Karena sudut MA sama dengan ME. Sudut C bersesuaian dengan H. Sudut C bersesuaian dengan sudut apa? Sudut C. Sudut C bersesuaian dengan sudut apa? Sudut C. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. B bersesuaian dengan B bersesuaian dengan B sudut BF. Nah, apabila dua syarat ini dipenuhi, dikatakan sebangun. Kalau sebangun notasinya garis lengkung satu loh. Kalau kongruen itu kemarin kalau kongruen ada garis bawahnya. Garis double di sini. Jadi lengkung terus ada garis di bawahnya. Jadi begini misalkan lengkung gitu terus slide. Ini untuk sebangun. Nah, kalau untuk sebangun cukup ini aja. Kongruen sama dengan sebangun. Jadi nanti istilahnya bisa juga kongruen itu sama dan sebangun. Ya sama, ya sebangun. Itu jenenge kongruen. Paham ya? Perbedaannya antara sebangun kongruen. Mirip ya, tapi enggak sama. Ini kecil, ini besar. Kalau dikatakan kongruen jelas. Tapi kalau sebangun, apakah sebangun? Perlu diselidiki dulu. Apabila memenuhi syarat ini berarti sebangun. Jika tidak memenuhi syarat ini berarti tidak. Sekarang mengingat kembali sisi yang UT bersesuaian dengan dijawab CI terus TS bersesuaian dengan H PQ bersesuaian dengan EF terus dan seterusnya. Sudut R bersesuaian dengan sudut R. R bersesuaian dengan G. Nah, itu nanti itu dibuat persamaan PQ per EF. Oh, ternyata ini persamaannya enggak ada. Bisa kembali. Kita tuliskan. Nah, jadi yang penting kamu nanti harus bisa membuat persamaannya. P Q per E F sama dengan itu ya, PQ per EF sama dengan IR per G IR per F G. Ini huruf G. Iris. Salah. Nah, F G sama dengan RS per GH. Jadi diambil ini. Diambil ini. RS per GH. RS per G. Dan seterusnya. ST per HI, TU per IC, UP per CI. Tinggal mengambil ini.
nanti perbandingan sisi yang bersesuaian. Jadi dalam bab ini yang penting kamu harus bisa bersesuaian. Oke. Sekarang yang ini. Manakah persegi yang sebangun? Kalau persegi panjang ini. Kalau sudutnya sudah jelas. Nah, jelas sudutnya. Tetapi perbandingan sisinya senilai apa tidak? Senilai apa tidak? Apakah senilai? Sekarang AB bersesuaian dengan apa? EF. AB dengan EF. Itu kan 12/8. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini. AD bersesuaian dengan apa? EH. EH. Berapa panjangnya EH? 6 cm. 6. 12/8 apakah sama dengan 8/6? Senilai enggak? 8/6. Tapi ini 8-nya AD loh ya. Kalau ini tadi 8 yang ini 8-nya per EF. Dari EF ini tadi. Apakah 12/8 sama dengan 12/8 sama dengan sama enggak? Sama enggak? Coba kecilkan Coba pecahannya. kecilkan pecahannya. 12/8 kalau dikecilkan 12/8 kalau dikecilkan jadi 2/1. dibagi piro? Dibagi 4. Bagi 4. Jadinya 3/2. 3/2. Sekarang 8/6. Disederhanakan. 4/3. Dibagi 2. Bisa kan 4/3. Yes. Itu sudah notek tang. Senilai apa tidak? Tidak. Nah, tidak. Enggak senilai. Kalau tidak senilai berarti tidak sebangun. Paham ya? Karena tidak senilai berarti tidak. Sekarang coba yang nomor 1 dengan nomor 3. Selidiki sebangun apa tidak. Sisinya 3 dan 4. Tadi kesimpulannya ini ya. Bisa ini tadi tidak sebangun tadi. Yes, apakah 2 dengan 3 sebangun? EF bersesuaian dengan apa EF? IJ. Ingat. Ini perseginya dirotasikan. Ini kan lebih panjang kan?
Berarti 8 ini bersesuaian dengan JK. JK. EF per JK. Boleh juga menggunakan HG per IL sama saja. 8/4. Kalau disederhanakan 2/4. FG bersesuaian dengan apa? KL. KL. G bersesuaian dengan KL. 6 dibagi KL-nya berapa? 3. 6/3. Ini 8 satunya per 3. Kalau melihat ini saja ya enggak sedikit, tapi disederhanakan jadi 2. Ini juga 2/. Berarti sisi yang bersesuaian senilai. Dengan sisi yang bersesuaian senilai. Kalau senilai berarti dikatakan sebangun. Paham ya? Jadi intinya kamu harus mengetahui mana yang perbandingannya senilai. Kalau perbandingannya sisi yang bersesuaian itu perbandingannya senilai berarti sebangun. Kalau enggak ya tidak. Tuh. Asal syarat pertama sudut tadi sudah dipenuhi loh ya. Paham ya? Halo? Gimana? Ada pertanyaan? Oke, sudah jam 9:19. Ini akan saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian nanti bertanya lebih lanjut langsung kepada saya atau di grup matematika. Nah, ini tadi yang dibahas tadi sudah saya lampirkan semua. Dapat juga kamu lihat di e-learning ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.